Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-15 ya, terakhir ya. Oke. Ini materi terakhir mengenai melanjutkan yang kemarin, kebijakan publik dan hubungannya dengan good governance ya. Khususnya dalam melihat bahwa kebijakan publik itu kita lihat secara sosiologis. Nah, apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu satu, jika tidak berupa aturan nanti berupa perintah, ya. Perintah nanti menuntut keteraturan, menuntut ketaatan, ya. Jadi ketika ada peraturan itu kalian dipaksa untuk taat. Ya. Misal ada peraturan mengenai tertib berlalu lintas, ya, mau tidak mau kalian harus dengan terpaksa ya, harus mengikuti ya, itu untuk membuat keteraturan ya, atau membuat namanya social order. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu harus bersepakat. Nah, misalnya contoh ya, ini ada lampu merah ya di perempatan, misal saja di bypass. Ada yang dari barat ke timur, ada yang dari timur ke barat, ada yang dari selatan ke utara, dari utara ke selatan. Nah, itu namanya social order. Orang akan bersepakat, oh ya, lampu merah, saya tak berhenti dulu, dia yang jalan duluan. Nah, atau yang dari sana, saya jalan, atau orang lain berhenti. Sama dengan seperti itu. Itu namanya social order. Jadi tujuan adanya suatu kebijakan itu untuk membuat semacam itu. Jadi antara satu dengan pihak dengan yang lain harus sama-sama taat. Nah, jadi ketika ada peraturan, maka orang siapapun, baik pemerintah maupun warga itu sendiri, taat terhadap aturan. Nah, jika tidak, maka akan dikenai sanksi. Baik itu berupa peringatan, baik itu berupa tindakan, sampai kemudian masuk penjara dan seterusnya ketika melanggar. Nah, itu ketentuan-ketentuan karena di negara ini karena sudah memutuskan secara administratif adalah negara hukum, maka seluruh peraturan administratif itu ada peraturannya, ada ketentuannya. Nah, tidak boleh tidak. Nah, misalnya dinas PU untuk katakanlah melakukan proses irigasi terhadap adanya saluran air yang ada di sekitar persawahan. Maka kan itu ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Termasuk ketentuan misalnya ini ada banjir. Airnya ini ada 2 cabang, mana yang harus ditutup dulu. Nah, itu juga ada ketentuannya. Nah, termasuk bangun jalan, termasuk telekomunikasi, ya, termasuk yang saat ini ramai itu ya. Nah, meskipun kamu bebas menggunakan medsos, itu kan kita dibatasi oleh Undang-Undang ITE. Ya, ada konten yang tidak boleh, ada komentar yang tidak boleh. Nah, sama. Nah, jadi kita itu ada batas kebebasan, itu namanya aturan. Ya. Kalau tidak ada aturan sama sekali itu ya bebas. Sehingga orang bebas melakukan apapun karena tidak ada peraturannya itu. Nah, sudah ada peraturan aja kadang masih dilanggar. Nah, itu ya. Apalagi jadi fungsi pemerintah itu mengawal bagaimana peraturan itu bisa sampai masyarakat, bisa sampai diterapkan bersama. Kadang itu kan masyarakat tidak tahu sendiri peraturannya. Hanya sebagian masyarakat saja yang tahu bahwa aturan itu relevan, sesuai atau tidak. Nah,
terkadang pemerintah itu melalui dewan atau apa, nah, itu terkadang melempar rancangan undang-undang. Kira-kira, nah, di masyarakat nanti akan terjadi kegaduhan apa tidak? Nah, jadi sebelum digedok ini, nah biasanya kan sebenarnya kan itu kan dapurnya mereka, rancangan itu. Nah, tapi kan coba dilempar ke masyarakat. Ada polemik enggak? Nah, kalau ada polemik nanti kan ada rapat beberapa kali, ada pleno beberapa kali dan seterusnya. Sampai kemudian apakah ini akan menjadi undang-undang. Nah, kalau ternyata gelombang polemiknya lebih besar maka kan akan dibatalkan atau ada tenggangnya. Dibiarkan dulu sampai reda, nanti akan dimunculkan lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa mengamati apa yang saat ini rame ya di pemerintah ya, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai lini instansi. Instansi paling tinggi, nah itu kan presiden. Nah, kemudian menteri-menteri. Nah, kemudian ada lembaga yang lain, ada MA, ada MK, ya, lembaga yang lain, ada Polri, ada KPK, ada TNI. Nah, itu kan lembaga-lembaga di luar. Nah, ada yang lembaga itu lembaga independen. Nah, contoh seperti KPU, KPK. Ada lembaga militer, TNI, Polri. Nah, ada lembaga pemerintah itu sendiri, ya mulai turunan presiden dan seterusnya. Ada lembaga legislatif, DPR, ya, DPR, MPR, ya, DPD. Ya. Minimal teman-teman mengetahui unsur-unsur itu dan pembedaan tugas dan fungsi dari masing-masing. Nah, sekarang ya, yang menurut kalian lagi rame itu institusi apa? Di media sosial sekarang yang rame, institusi apa? Oke, terkait? Oke, nah terkait kebijakan itu kan ada yang kebijakan itu bersifat preventif, jadi diantisipasi sebelum adanya kejadian. Nah, ada kebijakan itu muncul setelah ada kejadian. Nah, rame baru buat kebijakan, buat peraturan. Nah, jadi ketika ada rapat itu selalu melibatkan DPR. Jadi menteri itu selalu dalam urusan misalnya penganggaran, kebijakan-kebijakan tertentu yang strategis itu biasanya selalu ada rapat dengan dewan yang terkait di komisinya. Ini kan sekarang kan misal rame itu. Nah, dalam kaca sosiologis bisa dilihat bahwa ada ungovernability, ketidakpercayaan ya, terhadap suatu lembaga negara namanya Kominfo. Itu dari sudut pandang masyarakat kepada pemerintah. Ya. Kalau kita melihat banyaknya komentar, ini bukan pendapat pribadi ya. Nah, ada narasi-narasi misal Kominfo harus dipegang orang yang kompeten di bidangnya. Terus kemudian jangan-jangan pindah dari Word ke PDF tidak bisa. Itu kan narasi-narasi yang menunjukkan, mengarahkan ya bahwa ada ketidakpercayaan, ya, bahwa suatu lembaga itu tidak bisa menjalankan apa yang dia pimpin. Itu kalau kita melihat dari kacamata sosiologis. Kacamata sosiologis itu kacamata
masyarakat terhadap suatu objek. Ya, entah masyarakat kepada pemerintah, entah masyarakat kepada masyarakat yang lain, atau intinya pada itu. Nah, sehingga ketika muncul polemik-polemik semacam itu yang dibalut oleh media, dibingkai sedemikian rupa, ya kita kan sebenarnya tidak tahu apakah betul-betul Kominfo itu sejelek yang diberitakan di media, atau tidak. Itu namanya framing. Tahu kan framing? Tahu framing? Kayak misalnya kamu dapat figura, itu kan kalau hanya kaca kan tidak menarik. Tapi kalau dikasih bunga, dikasih lapisan-lapisan, dikasih isi yang menarik, itu kan jadi menarik. Jadi kalau di framing itu misalnya ya, kalian ini di kelas ini di framing jelek. Nah, maka kakak tingkat atau adik kelasmu nanti menganggap bahwa kamu satu angkatan ini jelek. Nah, itu namanya framing. Nah, framing paling gampang ya di media. Dengan narasi apa? Ya itu tadi, tidak becus, bodoh, dan macam-macam yang menunjukkan, mengarahkan bahwa pikiran masyarakat itu diarahkan ke sana. Nah, tahu ya? Nah, sehingga apakah itu benar atau tidak, ya belum tentu. Kita kan tidak tahu. Kita tidak kerja di sana. Nah, tapi karena dibalut oleh framing media begitu, akan memunculkan kesan masyarakat kepada pemerintah jelek. Ya akhirnya komentar kan random kan. Dan random itu menunjukkan bahwa media berhasil. Dengan semakin ramainya komentar, itu menunjukkan bahwa media berhasil menggiring opini masyarakat untuk berkomentar terhadap satu kasus. Nah, itu salah satu. Nah, karena nanti misalnya ya, ini kan ada kebijakan itu yang sifatnya karena didesak, ya terpaksa harus ngomong. Nah, ketika ada disodori HP, disodori mikrofon oleh jurnalis, mau tidak mau dia harus ngomong. Nah, ngomong itu bisa jadi berupa kebijakan. Nah, misalnya akun tutup misalnya, setelah itu baru dibuatkan oleh tim-tim yang lain, dibuatkan itu. Nah, itu salah satu contoh kekuatan media di dalam suatu kebijakan. Karena boleh, ya, ketika ada rapat-rapat di dewan itu boleh diliput oleh media. Karena itu kan masyarakat harus tahu. Itu berkaitan dengan kebijakan. Nah, apa kaitannya dengan good governance? Good governance di antaranya itu berupa akuntabilitas, transparansi, ya, profesionalitas. Nah, sehingga proses akuntabilitas dan transparansi itu di antaranya dimunculkan ya melalui hal-hal semacam itu. Misal ada laporan tertulis yang dilaporkan melalui website resminya mereka. Itu salah satu penanda. Yang orang lain bisa mengecek sebenarnya ada anggaran sekian banyak ini dipakai untuk apa. Sudah sesuai tidak dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Semenjak ada kasus waktu itu 2022 bahwa sebagian pajak itu lari ya ke salah satu instansi dan ke salah satu perorangan, ya. Kemudian sampai ada penertiban persoalan pajak, ya. Sampai setelah itu ada ketentuan dari Kementerian Keuangan
lembaga-lembaga negara begitu diketati terkait urusan pajak. Nah, jadi ada sifat kontrol ya dari masyarakat karena gelombangnya kan besar ini. Nah, maka pemerintah harus segera membuat sikap. Kalau tidak akan terus itu. Karena mesti ada pemicunya. Ya, pemicunya salah satunya media. Di up terus saja, mesti akan ada komentar terus. Nah, dan media pun juga bisa mengalihkan isu. Nah, contoh, berapa lama? Nah, ya, berapa lama Kak ada isu? Nah, kita dialihkan oleh isu final. Nah, pikiran kita kan ya apa berkomentar tentang final. Akhirnya kan ini kan tertutup. Ya informasi yang utama tadi itu, nah, akhirnya kan tertutup. Nah, akhirnya ada muncul isu baru. Ini hilang ini. Meskipun di sana masih ramai, tapi kan di kalangan masyarakat bawah ini hilang berita-berita ini. Nah, 3 bulanan itu pikiran masyarakat sudah bisa dialihkan. Ya, mentok sekitar 3 bulan. Nah, nggak percaya cek aja. Isu yang paling ramai sekalipun misal ini ya, misal tentang BSSN ini misalnya. Nah, agak redup dikit misal, kasih isu yang lain. Nah, ini kan belum sampai 3 bulan sejak muncul di media, paling baru setengah bulanan ya. Nah, coba cek aja nanti bisa sampai bertahan 3 bulan enggak isu ini. Nah, dan apakah nanti setelah 3 bulan ada isu yang lain? Nah, bisa kalian cek. Nah, omongan saya benar apa enggak? Nah, itu sama dengan dulu cyanida. Ya, sempat kan diungkap lagi orang yang sudah tidak ada. Nah, jadi ada isu-isu yang memang sengaja di-up, kira-kira nanti berpotensi mendapatkan komentar tanggapan masyarakat lebih banyak apa enggak. Nah, itu akan menuntut ya instansi pemerintah nanti akan segera membuat kebijakan atau tidak. Misal kalian cek, nah di antara sebagian banyak kementerian mana yang paling minim disorot media? Dari sekian banyak kementerian di eranya Jokowi, mana yang paling minim disorot media? Nah, paling jarang disorot media. Ayo, paling jarang. Kementerian loh ya, kementerian paling jarang. Huh? Ayo, masa nggak ngikuti sama sekali? Hah? Apa? Kementerian yang berkaitan dengan UKM itu paling sedikit. Ya. Karena
minim polemik di masyarakat. Artinya polemik itu memunculkan komentar. Karena tidak semuanya berkaitan dengan itu. Tapi kalau Kominfo semuanya berkaitan. Jaringanmu diputus, kamu bingung, nangis kamu. Nah, nggak bisa HP-an 2 hari itu nangis. Nah, dan lain-lain. Nah, sehingga kayak apa sih kaitannya kebijakan dengan good governance itu? Tata kelola pemerintahan yang baik itu akan mendapatkan trust pada masyarakat ketika ada laporan akuntabilitas, ada laporan transparansi. Makanya pada waktu tahunan itu di pojok-pojok perempatan desa itu kan biasanya kan ada laporan APBDes. Pernah tahu? Laporan anggaran dana desa yang sudah dipakai, ada fotonya Pak Lurah. Nah, anggaran misalnya 500 juta untuk jalan sekian, untuk pembangunan ini sekian, ada kan? Nah, itu salah satu bentuk upaya, ya, upaya transparansi. Nah, ini loh ada dana sekian, jadinya ini loh. Nah, di titik ini. Nah, makanya kadang dipatoki, ya, ada lahan dipatoki. Nah, anggaran menggunakan anggaran dana desa, dananya sekian, pagu ini dikerjakan oleh ini, ada kan? Pernah tahu? Nah, ada yang bentuknya baliho, ada yang bentuknya kayak patok sekitar segini. Nah, itu salah satu upaya ya, bahwa di situ telah selesai dibangun, entah jalan, bangunan atau apapun lah. Nah, termasuk di instansi pemerintah. Nah, setiap jalan tol itu ada biasanya ada logonya Jasa Marga, karena itu proyeknya Jasa Marga. Atau ada beberapa kampus yang itu dibangun oleh Dinas PU atau Kementerian PU. Nah, maka ada logonya PU. Nah, bisa jadi itu sumbangan dari PU, ya, dan seterusnya. Sehingga masyarakat itu bisa ngecek bahwa dari masing-masing penggunaan anggaran pemerintah itu, anggaran dana negara itu telah dipakai, didistribusikan sesuai anggaran yang berlaku. Belum lagi misalnya ada sekarang ini kan persiapan pilkada, mesti nanti akan ada laporan keuangan, laporan kekayaan yang wajib dilaporkan ke KPU. Nah, itu untuk menunjukkan ada riwayat penggelapan pendanaan apa enggak yang dia peroleh. Nah, sehingga seluruh aset itu wajib dilaporkan. Misal punya tanah 2 hektar, harus dilaporkan dan nilainya berapa. Rumah nilainya berapa dilaporkan, kendaraan, utang, dan seterusnya, terus ditotal dananya berapa. Karena kenapa berkaitan dengan itu? Ketika nanti akan melakukan kampanye dan seterusnya, itu kan mesti butuh dana. Nah, dana ini setidak-tidaknya kan keluar dari kantongnya sendiri, ya, meskipun ada support dari yang lain-lain ya. Nah, itu. Nah, beda dengan kalian yang ketua kelas, nggak perlu melaporkan pendanaan, nggak perlu dikasih uang, aneh itu. Nah, beda dengan itu. Makanya selalu dalam proses berjalan ini ada semacam hal semacam itu. Nah, untuk menunjukkan bahwa masyarakat itu menaruh kepercayaan kepada suatu instansi pemerintah. Nah, dan itu wajib dilaporkan di share di website karena bisa ngecek. Ya.
laporan anggaran pada tahun sekian, nilainya sekian untuk ini dan seterusnya. Nah, makanya kita yang belajar di ilmu pemerintahan tidak boleh terlalu berkomentar negatif. Artinya berkomentar negatif itu begini, sebelum kita mengecek, ya, misalnya semuanya itu kan ada role-nya. Ya. Jadi misal contoh ini ada lahan sekitar 1 petak. Secara administratif ini ikut Jombang, tapi sering dilewati oleh orang Mojokerto. Nah, pembangunannya di Mojokerto ini sudah bagus. Hanya ini aja. Nah, ini kalau dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto menyalahi. Meskipun banyak tuntutan ini nggak dibenahi. Nah, sehingga ada batasan-batasan ini mana yang boleh dikerjakan oleh satu instansi dan mana yang tidak boleh dikerjakan oleh instansi yang lain. Nah, meskipun krusial sekalipun, ya, jika memang itu bukan kewenangannya dia, ya, justru kalau dia mengambil kewenangan itu malah salah. Nah, meskipun dia tahu, ya, sama kayak di beberapa negara. Nah, kita membantu korban yang habis kecelakaan itu kan baik. Nah, kalau kita tidak tahu dan kita tidak bisa menempatkan di daerah yang mana, kita membantu dianggap bisa jadi tersangka karena sidik jarinya kita yang nempel duluan. Nah, mirip dengan seperti itu. Kita niatnya bantu, tapi jadi tersangka. Gimana? Nggak ada saksi yang lain. Kebetulan ada kita. Nah, dibiarkan itu karena rasa kemanusiaan, masa tinggal. Bantu. Kita yang akan berpotensi jadi tersangka. Karena kan yang dikenakan jadi terakhir. Kan gitu. Nah, sama dengan instansi pemerintah begitu. Jika memang itu krusial sekalipun, kalau memang bukan kewenangannya dia, mereka nggak mau mengerjakan. Terlepas komentar masyarakat banyak ya. Nah, komentar banyak masyarakat itu kan belum tentu masyarakat itu tahu role yang ada di satu itu. Nah, contoh misal, ini ada 2 lembaga negara atau lembaga kementerian. Nah, satunya anggarannya 30 triliun. Satu anggarannya cuma 2 triliun. Nah, di masyarakat, ya, anggaran yang 2 triliun ini diperbutkan oleh sekian banyak orang karena berkaitan dengan hajat hidup. Yang berkaitan langsung maksudnya. Ya. Nah, yang 30 ini tidak langsung berkaitan langsung. Ya ada efeknya, tapi tidak berkaitan langsung. Nah, orang ini kan selalu mengomentari kenapa ini tidak pagu ini tidak ditambahi. Ya kan? Nah, justru kalau mengambil dari ini itu salah. Nah, bagilah, masa diambil sendiri misalnya. Bagi separuh-separuh 15-15 misalnya. Nah, itu enggak pas. Karena kan sudah ada ketentuannya. Sudah dibagi. Ya meskipun ada efek politik dan seterusnya. Nah, tapi kan kadang masyarakat yang tidak tahu mengomentari ini. Anggaran dana sekian besar mana untuk masyarakat, mana untuk ini. Nah, kita belum tentu anggaran yang ada ini besar apa enggak untuk porsinya ini. Jangan-jangan untuk porsi yang lain. Nah, selalu ada hal-hal semacam itu. Nah, oke, dari sini ada yang ditanyakan. Ada?
diam-diam baik.